Maafkan saya, Ratu Naga. Jadi yang saya takutkan, karena dia itu manusia, nanti yang saya takutkan adalah tindakan yang dilakukan oleh Mas Sefi itu, karena Mas Sefi Islam, kategori zina. Dia itu manusia. Jadi kita memiliki adat dan kepercayaan kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata putih. Jadi malam hari ini saya sedang melakukan janji pertemuan bersama Om Janim ya, teman-teman ya. Jadi di sini saya direkam oleh Mas Angga. Saya tidak direkam oleh Mas Sefi karena malam ini adalah mungkin Mas Sefi sedang kiku-kiku ya Mas Angga ya. Iya, betul. Iya, karena kemarin malam itu mereka sedang melakukan pernikahan dan malam ini adalah malam pertemuan mereka dan besok mereka harus dipisahkan karena sebuah keadaan gitu teman-teman. Jadi di sini tuh saya sedang menunggu Om Janim karena ada sesuatu hal yang harus saya bahas dengan Om Janim. Ini menyangkut kehidupan tim Laslos ya teman-teman ya, dan beberapa yang harus kita lakukan ya teman-teman. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara malam hari ini tuh bisa lancar bersama Om Janim yang mungkin ini tuh sangat, menurut saya itu sangat urgent sekali. Namun Om Janim nggak tahu kenapa ini sangat lambat ya dari jam yang harus ditentukan. Ini kita harus menentukan ya. Tadi padahal kita sudah sepakat yaitu setengah satu kita itu udah di sini. Ini nyatanya ini tuh sudah jam hampir jam 2 ya. Ini harusnya itu setengah satu, ini sudah hampir jam 2. Ini nggak tahu ini Om Janim ada kendala apa dan ada masalah apa. Ya, ini yang terjadi ya teman-teman ya. Ya Mas Angga ngopi dulu Mas Angga. Iya, betul. Monggo. Ya teman-teman, untuk menghadapi cuaca yang sangat dingin dan ekstrim di Pulau Jawa, saya sarankan memang kalian harus memiliki ini. Oh ya teman-teman, untuk kopi herbal ini alhamdulillah kita sudah bisa meningkatkan produksinya. Jadi kalian bisa memesan ini bebas ya. Untuk pengiriman sudah mulai lancar ya teman-teman ya, karena memang stok mulai bisa kita tingkatkan untuk kopi herbal Kian Santang ini, apalagi diminum di cuaca yang dingin ini. Dan ini banyak lari ke Australia teman-teman ya, karena di Australia itu sedang musim dingin dan di Taiwan juga sedang musim dingin yang luar biasa, anginnya itu sedang ini. Dan mereka sebenarnya satu dari mereka itu merasakan dan dibagikan ke tetangga mereka, akhirnya berbondong-bondong mereka berebut kopi herbal Kian Santang ini. Namun karena kemarin itu stoknya menipis ya nggak bisa percepat, jadi sekarang sudah mulai membludak stoknya. Mudah mulai kita tingkatkan orang-orang yang bekerja untuk membubut sebuah bambu yang ini adalah sebuah kerajinan menurut saya bambunya ya. Jadi udah mulai profesional, udah mulai banyak yang bisa, jadi stok sudah mulai bisa diperbanyak. Rasanya itu hangat, seperti kita itu meminum jamu, tapi jamunya itu sambil ngopi sambil minum jamu yang begitu menyegarkan untuk badan kita ya. Oh ya, dengan pembelian ini 10 ini ya teman-teman, saya akan kasih kalian itu bonus ini, Abu Tantra ya. Kalau kalian ingin dendam atau punya dendam kepada orang yang memiliki pesugihan ataupun uang kalian hilang terus ya, kalian bisa taburkan ini atau letakkan ini saja tanpa perlu ditabur. Lebih baik ditabur sedikit di tempat penyimpanan uang kalian, mungkin di lemari, di brankas ya, ditaburkan sedikit, maka saya jamin uang Anda itu aman ya. Kalau uang Anda sampai hilang ya oleh demit, saya akan datang ke tempat kalian dan menangkap demit itu. Namun itu harus dipastikan karena bisa juga keluarga kalian yang mengambilnya sendiri
ya. Tapi kalau memang itu diambil oleh tuyul atau demit, saya akan datang ke tempat kalian dan menangkap demit itu sendiri. Ini Om Janim lama banget ya, Mas Aga? Iya, Mister. Bisa bantu telepon kan Om Janim? Bisa. Halo Om Janim. Udah sampai mana Om? Oh, bentar lagi ke sini. Oke. Ini ditunggu Mister Om. Iya Om. Ya katanya datang ke sini Mister. Datang ke sini ya? Iya. Oke. Tunggu aja, bentar lagi kali. Iya. Jadi ini yang saya bahas itu, saya kan sama Om Jani kan belum pernah sakral ya, yang bertemu dengan ini ya. Saya nggak pernah melihatkan ini kepada Om Janim. Saya hanya memperlihatkan ini kepada Sevi. Bahkan Mas Angga sendiri belum pernah ya Mas Angga ya? Iya, belum Mister. Ya, jadi lihat Mas Angga. Mana Mister? Ini bisa di zoom. Iya. Nih, saya taruh sini. Astaga, Om Janim ada ya? Om Janim. Ada suaranya ya. Mana? Om? Astagfirullahaladzim, kok nggak pakai baterai Om? Terlambat. Gimana Mister, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Om, pakai mikrofon Om. Om kok telat Om? Tadi ada kejadian yang tidak terduga di jalan. Oh, Nolongin orang. pantes. Ya serempedan gitu Mister. Oh, kecelakaan. Iya betul. Kepala kita turun dulu, membantu mereka membawa ke rumah sakit. Jadi agak terlambat. Om, kopi Om? Boleh Mister? Segar banget. Kopi apa nih Mister ini? Kopi Kian Santang Om? Oh, Kian Santang ya. Iya. Iya, kopi herbal ya. Iya. Bagus sekali buat kesehatan ya Mister. Pagi cuaca ini lagi dingin banget Mister ya. Iya betul. Wah, Betul. cocok banget itu. Ya teman-teman, di tempat bukit yang saya diami ini suhunya itu mencapai 19 derajat ya teman-teman. 19 derajat bagi orang Indonesia itu sudah kayak gitu ya, Betul ya. sekali. Bikin giginya itu menggerutu sendiri ya. Gigil. Iya, ya begitu. Ini saya tolak tadi dari sana ya, mobil di sana kan lewat lari ke sini. Aturan kan berkeringat ini, aturan keringetan ya. Iya. Ini enggak ya? Ke sini enggak. Cuman ngos-ngosan aja ya. Cuma ngosan doang. Ya, jadi gini Om. Gimana, pertemuan kita itu di sini tuh Om Jadim sudah dengar kabar Mas Sevi kan? Iya. Ya, jadi Mas Sevi sementara saya amankan di sebuah pondok kita karena dia sudah memiliki istri baru. Betul. Jadi Om Jadim lihat ini enggak? Iya. Pernah menjumpai batu kayak gini? Belum kayaknya Mister. Belum ya? Ya, jadi ini adalah batu jumrah pertama. Jadi saya nggak tahu saya bisa melanjutkan misi ini dengan Mas Sevi atau enggak. Yang jelas saya akan melakukan ini dengan Om Jadim. Jadi batu ini sangat sensitif sekali kepada makhluk-makhluk yang memiliki indera yang sangat kuat. Iya. Ya. Jadi ini adalah batu jumroh Al-Alif. Al-Alif itu artinya, alif itu adalah pertama Om. Pertama gitu. Ya, jadi ini adalah batu yang dilemparkan pertama kali dalam melakukan lempar jumroh. Entah itu disengaja atau tidak, yang mungkin dia ambil batu ini untuk melempar. Dan ketakutan. Dan ini bisa digunakan lebih spesifik lagi, yaitu dalam hal misalkan itu ada rumah setan atau apa kita lempar, maka rumah setan itu akan meledak. Iya. Seperti itu Om. Batu jumroh ya. Iya. Dan ini adalah fungsi saya itu menyuruh Om Jadim karena saya takut gagal. Jadi saya serahkan 3 batu jumroh ini kepada Om Jadim. Karena sebagai manusia, saya dapat pangsit itu hanya boleh menggunakan 3 kali.
Entah itu 3 kali dalam bentuknya apa, saya nggak tahu. Mungkin kita hanya boleh memanfaatkan ini 3 kali. Iya. Untuk saya sendiri, tapi untuk Om Janim saya nggak tahu. Yang jelas saya bagikan ini 3 ke Om Janim. Oke, Mister. Ya. Jadi sekilas kita lihat Om Janim, batu ini mirip sekali dengan batu yang kita gunakan dan kita cium bau korek api. Iya, iya. Sekilas kan, tapi beda, lebih mengkilap, lebih beda. Ini lebih kayak jernih dan lebih menjurus ke kuning ya Om, Betul, Pak. ya kan? Di kayak gini kan nggak akan menyala Saya pernah dan dapat. baunya Saya pernah dapat tapi beda, Mister, sama ini. beda. Betul, kertasnya putih itu, bening sekali menurut saya. Oh Kalau ini kan ada seperti kuning-kuningnya, Mister ya. iya, seperti itu Om. Saya Jadi pernah nanti dapat. saya bagi tugas ke Om Janim. Ya. Om Janim kalau bisa berikan itu, intinya kita harus selesaikan masalah kita dulu. Om Janim datang ke Iran atau Om Janim cari relasi yang bisa terbang ke Iran. Bisa langsung terbang ke Iran gitu, Mister. Iya, dan itu nanti dilemparkan ke tempat yang sangat rahasia. Nanti saya sebutkan ke Om Janim. Karena itu adalah gerbang goib yang harus memang ditutup. Oke, Mister. Karena itu bisa digunakan untuk mengganjal. Tapi ingat, itu sangat berbahaya ketika dipegang oleh manusia iblis Om. Jadi beberapa kali saya berjumpa dengan manusia iblis. Dan manusia iblis itu mengincar batu itu karena dia itu sebenarnya sudah mati. Dia bisa keluar karena lewat pintu gerbang itu yang harusnya kita tutup. Dia mengincar itu untuk membuat dia itu bisa hidup lagi. Ya, ya, ya. Seperti itu. Dia ingin hidup lagi. Dia udah meninggal tapi hidup lagi gitu. Iya, karena dia bersekutu dengan iblis. Badannya itu penuh dengan tato. Astagfirullahaladzim. Jadi tato itu bukan sembarang tato, mungkin kayak sebuah aliran goib yang memang sudah meresap ke darah dagingnya. Aliran sesat mungkin gitu, Mister ya. Iya memang. Dia itu dalam melakukan kutukan saat kental. Nah, Om Janim ingat nggak yang waktu kita itu mencari keturunan naga? Iya, betul. Ya kan, waktu itu dia kutukannya saat kental kan? Betul, betul, betul. Iya kan? Iya, Dia cuman waktu itu menggagalkan kan, ingin menggagalkan apa yang Mas Sevi lakukan kan. Nah, setelah itu dia sebenarnya sedang mengincar itu. Ya, saya paham soalnya, Mister. Paham kan sekarang? Iya, iya. Ya, seperti itu. Dan sebagai pelengkap, ini berikan. Jadi saya tahu kenapa saya meminta Om Janim, karena Om Janim punya relasi yang dari negeri tersebut, ya kan? Om Janim punya sahabat karib yang sangat dekat. Nah, bagaimanapun juga Om Janim harus memberikan ini kepada beliau. Yang ini, betul ya? Iya, jadi saya rasa besok Om Janim itu harus berangkat ke Arab Saudi, ya, nanti bertemu dengan orang tersebut yang pernah datang ke rumah Om Janim, nanti bertemu di sana dan berikan itu kepadanya. Baik, Mister. Sepaket itu. Untuk biaya ke Arab Saudi, biarkan kita yang menanggung. Om Janim tinggal berangkat saja. Oke, Mister. Siap Om? Siap, siap. Kalau Om Janim mau sekalian umroh, boleh. Nanti baik itu. Sekalian saja, tapi jangan lama-lama. Saya kasih waktu Om Janim 4 hari saja. Ini tadi yang dilempar tuh di Iran kan ini? Iya. Yang batu ini? Iya. Iya. Ini buat jaga-jaga, ya, karena batu ini sangat diincar. Siapa tahu nanti ceritakan sedetail mungkin. Oke.
Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Siapa mereka, Mister? Subhanallah. Ini beda ini. Ini agak lebih terhormat ini. Siapa kalian? Saya datang ke sini karena saya melihat cahaya. Oh, Saya nih mungkin, Mister. iya, jangan dibuka Om. Nanti kalau dibuka mereka akan ini Om. Iya. Kalian dari mana? Kami adalah ratu-ratu dari naga putih. Dan kami meminta suatu hal kepada kalian. Dan kami juga ingin memberitahu kepada kalian kalau raja kami dalam kondisi tidak baik-baik saja. Sesungguhnya kami tidak tahu arah untuk menuju ke tempat ini. Namun, kami sangat beruntung ketika kami melihat cahaya dari kalian. Dan kami bisa menemukan sebuah tempat yang sangat jauh dari tempat kami ini. Raja kami sedang berjuang melawan kegelapan. Namun, dia mengalami luka yang sangat parah. Bisakah engkau membantu kami? Om, Ya, Mister. Raja dia lagi luka parah apa gimana, Mister, tadi? iya Om. Tapi bagaimana kita ke sana sedangkan kita nggak bisa ke sana Om. Ini tempatnya sangat jauh, bahkan Jauh. mereka membawa kita itu nggak bisa. Bagaimana kami bisa ke sana? Bagaimana caranya? Kami juga tidak tahu, tapi kami sangat membutuhkan bantuan dari kalian. Bantulah kami sekarang. Apa yang kalian bisa? Tubuh raja kami terluka sangat parah. Apa mungkin dikasih kopi herbal mungkin? Siapa tahu Weh. sembuh. Mereka bukan manusia Om. Gimana, Om? Siapa tahu mungkin naga juga doyan kopi. Raja Naga Putih. Dan beliau ini ratu-ratunya mungkin ya, Mister. Iya. Coba aja ya Om ya. Coba aja, coba. Oke. Ini ada sebuah ramuan. Berikan kepada raja kalian. Jika berhasil, saya akan memberikan seberapapun yang kalian mau. Terimalah. Kamu kirimkan ini kepada raja. Apakah ada cara lain? Kalau itu saya meragukannya.
Kita juga nggak tahu ya Om ya. Betul. Kita hanya bawa ini. Kita cuma bawa kopi herbal. Aku mendengar ada satu golongan manusia yang bisa membantu kamu. Apakah bisa antarkan aku kepadanya? Maafkan saya, dia sedang tidak bisa. Karena malam ini adalah malam di mana dia mulai mengeluarkan energinya. Jadi malam ini dia tidak bisa. Mungkin besok atau suatu saat nanti. Tapi tolonglah, rajaku sudah dalam keadaan yang sangat genting. Kami tidak mau hidup tanpa adanya pemimpin. Karena di klan naga, semuanya tanpa pemimpin mereka saling menghancurkan. Kami belum menemukan pemimpin yang sejati. Terus bagaimana nih, Mister? Saya juga nggak tahu loh. Ada cara Om? Waduh, bingung. Bingung ya. Saya juga bingung kali Om. Nggak ada cara ini. Bahkan mereka tidak bisa membawa kita ke sana. Astagfirullah. Terima kasih. Terima kasih. Berkat bantuanmu, raja kami bisa tertolong. Terima kasih. Astagfirullah. Udah. Yuk berdiri. Ayo. Astagfirullah. Dah ya. Astagfirullah. Saya nggak melakukan apa-apa. Apakah itu berefek? Coba kalau abu itu bisa sampai ke tangan raja. Betul. Mungkin kita bisa menemukan sesuatu. Bentuknya seperti apa yang mencuri?